Akhir-akhir ini di jalanan beberapa kota besar di Indonesia, baik di jalan raya maupun di jalanan kampung, banyak sekali sepeda yang berlalu lalang. Memang diakui, sejak pandemi COVID-19 masih menyerang beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia, aktivitas olahraga, terutama di tempat-tempat tertentu, ditutup sementara demi keamanan dan kenyamanan bersama. Sejak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, terutama di DKI Jakarta, banyak masyarakat yang ingin berolahraga, namun masih terkendala di beberapa tempat olahraga sampai saat ini. Akhirnya, sebagian masyarakat menggunakan sepeda sebagai sarana olahraga alternatif. Salah satu pengguna sepeda, Alfres, mengakui bahwa sejak pandemi ini, dirinya tidak bisa berolahraga di gym akibat tempat gymnya tutup sementara. Kan biasa kan saya biasa olahraga di gym, karena lagi nggak tutup kan, jadi saya pindah ke olahraga ini yang bisa di doang. Selain Arves, pengguna sepeda lainnya, Sultan, mengatakan bahwa dirinya bersepeda untuk melakukan kegiatan olahraga, dari yang sebelumnya berlari hingga memutuskan untuk bersepeda. Enggak sih, karena emang waktu itu olahraganya lari. Nah setelah lari, kan niatnya mau ngurusin badan nih, ternyata nggak ngaruh. Nah terus ada teman ngomong, coba lu sepedaan. Nah dari sepedaan yang biasa, sepeda yang biasa, terus main kelipet, pindah lagi lipet yang ini, akhirnya dapat kurusnya gitu. Selain menjadi sarana olahraga alternatif, sepeda juga menjadi salah satu alat transportasi yang ramah lingkungan. Beberapa daerah di Indonesia sudah membuat jalur khusus sepeda, terutama di kota Jakarta ini. Tetapi masih banyak jalur sepeda yang belum 100% steril dari kendaraan lain. Bahkan, ada lubang di jalur sepeda. Menurut Ketua Bike to Work Indonesia, Utut Sudaryanto, masih banyak jalur sepeda yang terlalu sempit dan banyak kendaraan lain yang memarkirkan kendaraannya di jalur sepeda. Tergantung jalannya, tergantung lalu lintasnya, tergantung lebar jalannya. Jadi jawabnya tidak semudah itu. Bisa gabung dengan trotoar, bisa tidak. Ya balik lagi, tingkat kepadatan lalu lintas juga banyak variabel di situ. Tetapi yang jauh lebih salah adalah jalurnya itu tidak steril. Saya sering ngalamin kok saya harus keluar jalur karena apa? Ada mobil parkir, ada motor parkir, ada lubang, sehingga mau nggak mau saya harus keluar jalur. Apakah itu salah? Bisa salah, bisa enggak kan? Ya dilihat dari mana gitu. Nah, jadi kalau bicara soal tertib berlalu lintas, saya kira semua sama, persoalannya semua sama. Jadi bukan untuk membandingkan. Harus saya akui bahwa banyak teman-teman pengguna sepeda yang kurang tertib, yang abai terhadap aturan lalu lintas, abai terhadap adat dan sopan santun. Maka ya kewajiban bersama untuk sama-sama mengingatkan, saling mengedukasi gitu. Namun, seiring berjalannya waktu, seakan-akan menjadi ajang pamer sepeda di media sosial, masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan lalu lintas di jalan raya dengan alasan peraturan tersebut berlaku untuk alat transportasi bermesin, seperti menerobos lampu merah, melewati jembatan penyeberangan orang atau JPO, dan lain-lain. Seharusnya para pesepeda jika ingin melewati JPO harus mendorong sepedanya, bukan dinaiki atau dikayuh saat melewati JPO. Aku sih kalau naik JPO sambil bersepeda nggak pernah. Cuman kalau menyeberang turun dari sepeda, naikin sepeda, terus turun lagi pernah gitu. Untuk membantu. Tapi kalau di atas JPO naik sepeda itu menurutku nggak baik deh. Takutnya ada apa-apa mas. Semua jembatan penyeberangan orang itu sepeda tidak boleh. Seharusnya tidak boleh, Pak. Seharusnya tidak boleh. Jadi semua itu ya harus didorong.
Itu kan fasilitas untuk pejalan kaki. Nah, ketika kita bawa sepeda ya tentu saja kita harus dorong. Harus dorong, dituntut. Jadi kalau ada teman-teman pengguna sepeda yang dia menaiki di jalur penyeberangan orang, di jembatan penyeberangan orang, itu salah. Tetap salah ya? Salah. Walaupun sepi sekalipun ya? Iya. Tidak peruntukannya. Diakui oleh beberapa pengguna sepeda lain, tren sepeda saat ini kian menjamur. Bahkan, beberapa toko sepeda laris manis saat ini. Dari segi positif, bersepeda adalah salah satu olahraga alternatif saat pandemi. Di sisi lain, masih ada yang mengikuti tren hanya demi postingan di media sosial. Ya bagus sih, jadi orang yang penting ada orang mau buat olahraga sih, nggak apa-apa. Cuma ya hati-hati aja, jangan terlalu banyak berkerumun sama jangan banyak nongkrong sebenarnya. Positif sih, banyak orang udah mulai aware sama kesehatan lah. Ya saya berharap sih semua orang lebih banyak menggunakan sepeda ya. Artinya kita sama-sama mengurangi ketergantungan menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Bisa beralih ke angkutan massal, sepeda, jalan kaki, atau gabungan ketiganya gitu. Nah, Semoga dengan adanya tren sepeda saat ini, masyarakat sadar dengan kesehatan dan polusi udara saat ini. Dan tren ini terus berlanjut hingga selamanya. Bahkan menjadi alat transportasi favorit bagi semua kalangan. Selalu memperhatikan keselamatan bersepeda dan tetap mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Jangan lupa memakai masker dan istirahat setiap 15 menit sekali agar pernapasan tetap teratur. Muhammad Aidisan dan tim presisi dari Jakarta melaporkan.